Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinayatul Jannah dari Prodi S1 Farmasi, kelompok KKN 26 IIK Baktiwiyakta Kediri. Di sini saya akan berbagi informasi tentang cara memilih obat, mendapatkan obat, dan penyimpanan obat secara benar. Nah, di sini hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam memilih obat? Yang pertama ada dosis. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi memiliki jangka waktu tersendiri, bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Dan jangan lupa ya, juga memperhatikan frekuensi dalam tubuh memiliki jangka waktu yang tersendiri. Terus, jangan samakan obat atau gejala yang sama, penyakit yang sama, tetapi pengobatannya itu belum tentu sama. Yang ketiga, ada lama pemakaian obat. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Apabila terjadi timbul masalah gatal-gatal, muncul ruam, bintik-bintik merah pada kulit, segera hentikan pengobatan dan segera konsultasi ke dokter atau ke klinik setempat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendapatkan obat. Saya sarankan, kalau mau aman dan jelas khasiatnya, dapatkan obat hanya dari sarana pelayanan kefarmasian resmi. Seperti yang pertama ada instalasi farmasi, yang kedua ada apotik, dan yang ketiga ada toko obat berizin. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan, kan itu ada 3 logo yang berwarna merah, biru, dan hijau. Logo yang berwarna merah, yang di dalamnya ada tulisan K itu disebut logo keras, yang hanya didapatkan atau diperoleh di apotik atau di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan resep dokter. Sedangkan warna hijau dan biru itu disebut logo obat bebas dan obat bebas terbatas. Dapat diperoleh di apotik atau toko berizin. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan obat berdasarkan bentuk. Obat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada obat padat, yang kedua ada obat semi padat, yang ketiga ada obat cair. Obat padat di sini contohnya ada tablet, kapsul, pil. Tablet merupakan sediaan padat yang dibuat dan mengempah atau mencetak obat tanpa zat tambahan. Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, berat kekerasan, ketebalan, dan daya hancur. Yang kedua ada obat semi padat. Obat semi padat contohnya ada salep, gel, dan krim. Salep merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Yang kedua ada gel, merupakan sistem terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Yang ketiga ada krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Yang ketiga ada obat cair. Contohnya obat cair ada sirup, emulsi, suspensi. Sirup di sini adalah suatu sediaan berupa larutan yang mengandung satu atau lebih jenis obat dengan zat tambahan dan mengandung gula, sukrosa sebagai pemanis. Yang kedua ada emulsi. Emulsi adalah suatu sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispensi dalam cairan pembawa dan distabilkan dengan emulgator yang sesuai. Emulsi merupakan campuran zat yang berminyak dan berair.
Yang ketiga ada suspensi. Suspensi merupakan cairan yang mengandung bahan obat berupa partikel halus yang tidak larut dan terdispersi dalam cairan pembawa. Yang keempat ada tambahan antibiotik. Nah, obat antibiotik di sini harus diminum sampai habis untuk mencegah timbulnya resistensi. Nah, selanjutnya hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik? Yang pertama, antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Yang kedua, apabila sakit infeksi akibat virus, jaringan minta dokter untuk meresepkan antibiotik. Yang ketiga, antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Selanjutnya, tanyakan pada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan memberi antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Selanjutnya, infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik. Yang pertama, batuk pilek tanpa sesak. Yang kedua, influenza. Yang ketiga, cacar air, gondong, campak. Selanjutnya, ada luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan yang terakhir hepatitis. Nah, selanjutnya cara penyimpanan obat. Saya sarankan cara penyimpannya obat, jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan yang ketiga, jangan simpan obat di dalam mobil. Dan yang terakhir, jangan simpan obat expired date atau yang obat rusak. Dan yang terakhir, ada cara pembuangan obat. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasan. Yang kedua, lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat, buang secara terpisah. Selanjutnya, buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau dipendam ke dalam tanah. Obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu ya. Terus selanjutnya, buang dus obat, strip pembungkus obat setelah digunting terlebih dahulu. Dan yang terakhir, buang secara terpisah, tutup dan tub. Semisal salep atau krim setelah digunting terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.